kembali di musim terbaru Digital 2025. Let's Talk, Learn, and Inspire. Di episode kali ini kita akan membahas hal yang amat sangat istimewa, yaitu mengenai perjalanan King and Queen EDSA 2024. Mulai dari saat mereka seleksi hingga bagaimana dinobatkan sebagai King and Queen EDSA. Sebelumnya, kenalin aku Nazwa, aku akan menemani kalian sebagai host di episode kali ini. Dan kali ini, aku udah ditemani oleh dua sosok yang sangat inspiratif, yaitu talented King and Queen EDSA 2024. Ada Kak Adriano dan juga Kak Gada. Halo Kak. Halo Kak. Halo. Gimana nih kabarnya Kak? Alhamdulillah. Baik. Sekarang kesibukannya apa nih Kak? Boleh diceritain nggak? Kesibukan kita sama-sama ya kesibukannya ya. Kesibukan ya karena kita sekelas. Kesibukannya kita di sini nugas ya, mempersiapkan diri buat UTS gitu. Boleh perkenalkan dirinya dulu Kak ke Edzens. Barangkali dari Edzens belum mengenal Kakak. Mulai dari nama, jurusan, hingga sekarang semester berapa Kak? Oke, halo semuanya. Perkenalkan aku Adriano Satriwiadi dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris semester 5. Halo semuanya, wherever you are, I want to introduce myself. Aku Gada Alfizla dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris semester 5. Oke. Seperti yang kita tahu, Kak Adriano dan juga Kak Gada ini adalah wajah dari jurusan pendidikan bahasa Inggris. Nah, kita semua pastinya penasaran nih Kak, apa sih yang memotivasi Kakak untuk mendaftar dan juga mengikuti seleksi King and Queen EDSA 2024? Boleh ceritain Kak? Oke. Untuk aku sendiri, pertama ya, sebenarnya aku nggak mau tadinya, tapi karena dibujuk sama teman-teman kelas, jadi King EDSA buat tahun ini. Nah, tadinya aku menolak, cuman mungkin ini aku dapat kayak firasat gitu, mungkin boleh aja dicoba ya, untuk have fun, untuk experience ya, karena mungkin sekali dalam seumur hidup ini tuh experience sekali dalam seumur hidup, worth to try. Jadi sebenarnya aku ingin men-challenge diri sendiri dan membuat kelas bangga. Oke, kalau dari Kak Gada bagaimana Kak? Kalau dari aku sendiri juga sama, dimotivasi sama teman-teman kelas, which is kelas kita sama. Dan juga aku punya prinsip dari pas awal kuliah, pas maba, kalau misalnya masuk ke Unsil gitu, you have to do something that extraordinary gitu. Jangan cuman yang klasik-klasik aja gitu. Cobain semua yang bisa dicobain gitu. Emang kamu mau, just try it. Oke, jadi untuk Kak Gada dan juga Kak Adriano, ini motivasi terbesarnya untuk mendaftar adalah berkat dorongan dari teman-teman sekelas dan juga karena ingin mencoba hal yang baru ya Kak. Betul. Nah, ngomongin tentang motivasi tadi, sekarang mungkin kita akan move ke persiapan. Gimana sih persiapan dari Kak Gada dan juga Kak Adriano sebelum mengikuti King and Queen EDSA, mulai dari persiapan mental dan juga yang lainnya? Kalau mulai dari persiapan mental itu mungkin aku nggak terlalu mikirin soal itu, karena aku cukup percaya diri saja, menjadi diri sendiri itu cukup bagi aku. Dan yang aku pentingin waktu itu tuh malah soal materi untuk talent show-nya, lalu untuk membuat esainya, dan untuk interviewnya. Oke, kalau dari Kak Gada gimana? Aku siapannya sama, nyiapin esai, nyiapin juga untuk talent show-nya mau apa, bakatnya yang ditunjukin. Itu aja sih untuk persiapan. Oke, berarti mulai dari persiapan esai dan juga talent. Benar. Nah, boleh ceritain juga nggak Kak, gimana sih alur dari seleksi sampai ke hari penobatan menjadi King and Queen itu seperti apa Kak alurnya? Ya, dari siapa dulu nih? Untuk sesi pemilihannya dari awal itu kita interview dulu ya, daftar dulu terus interview sama King and Queen yang sebelumnya, terus kita setelah itu submit esai, terus juga ada talent show. Setelah itu talent show itu di pagi hari. Terus setelah itu baru kita ikutan latihan flash mob untuk di hari IKAS, puncak IKAS. Di hari tersebut baru dinobatkan lah.
Oke, jadi untuk alurnya itu juga tidak mudah ya Kak. Ada Panjang. proses-proses panjang mulai dari esai, talent hingga hari penobatan juga ada latihan flash mob terlebih dahulu. Nah, ngomongin tentang persiapan dan juga alur yang Kakak lalui, ada nggak sih Kak tantangan terbesar ketika proses tersebut? Tantangan terbesar yang aku alami eh, apa ya? Mungkin dari ini ya persiapan interviewnya itu aku rada nervous, rada ragu karena aku nggak tahu siapa yang akan aku interview, siapa yang akan menginterview aku dan hal apa yang akan ditanyakan ke aku gitu, ke calon king and queen gitu. Dan lalu juga dari apa ya, dari persiapan untuk talent show-nya ya, karena talent show itu aku pengen memberikan yang terbaik gitu kepada juri. Jadi mungkin struggle-nya salah satunya itu ya persiapan king and queen-nya dan lalu juga mungkin time management dari tugas-tugas kuliah. Ya, tapi kalau time management aku nggak terlalu kayak terbebani gitu sih. Aku cukup cukup enjoy aja. Kalau di Kak Kalau Gaga aku, tantangan terbesarnya itu manajemen waktu di antara Queen EDSA, persiapan Queen EDSA dan juga putra putri fakultas dan juga aku kebetulan ikutan lomba esensial saat itu juga. Jadi itu sama tugas kuliah juga sama. Jadi semuanya mix and match. Mix and match. Oke, berarti dari Kak Adriana dan juga Kak Beda selain tantangan dari persiapannya juga ada tantangan untuk manajemen waktu ya Kak. Benar. Karena mereka juga memiliki kegiatan-kegiatan lainnya. Nah, dari tantangan tersebut pastinya sekarang kan sudah membuahkan hasil Kak. Nah, apa sih arti atau makna dari mahkota King and Queen EDSA bagi Kak Adriano dan juga Kak Beda? Ya udah aku dulu tuh. Untuk King Talented dia kan ada caste mungkin di sini ada King Talented dan King and Queen dan King and Queen yang mana itu menjadi kasta yang tinggi. Untuk King Talented bagi aku itu adalah suatu title yang dipegang dan apa ya jadi kita tuh harus menjadi role model di dalam hal seni mungkin ya. Jadi itu menjadi salah satu alasan kenapa aku ikutan EDTC di situ untuk membantu teman-teman EED terutama di bidang musik gitu. Jadi aku sebagai King Talented ingin membuat anak-anak EED menjadi talented juga. Kalau aku sendiri itu menjadi representatif kita sebagai English Education Department, kayak wajahnya. Dia pasti yang awal kan dia suka EDSA yang mana nih, SCOC, terus juga dilihat King and Queen-nya mana gitu. Jadi kita harus ada untuk self image-nya dengan cara itu tadi bisa Adriano kan ikut di sisi kalau aku enggak gitu ya. Cuman aku juga ikut sebagai putra putri gitu, masuk ke sebagai perwakilan ya di fakultas gitu. Jadi kita ada bentuk tanggung jawab yang kita bawa gitu, image diri kita saat di depan umum gitu. Baik, jadi dari Kak Adriano dan juga Kak Gada itu memaknai King and Queen EDSA itu sebagai role model, bagaimana mereka menjadi representatif dari di jurusan pendidikan bahasa Inggris dengan cara mereka masing-masing. Nah, sebagai representasi dari EDSA nih Kak, bagaimana sih kalian memaknai tanggung jawab yang besar ini? Kalau dari aku memaknai tanggung jawab yang besar ini starting from diri kita sendiri dalam memulai hari, terus juga gimana kita di kuliah, di kelas gitu, attitude kita ke orang lain, bagaimana kita nge-treat orang lain itu juga sangat merepresentasikan diri kita dan juga orang jadi lihat, EED atau pendidikan bahasa Inggris kayak gitu orang-orangnya itu kan dilihat dari yang paling depannya dulu gitu. Jadi ya dilihat dari keseharian kita dan tanggung jawab ini juga kita harus bisa jaga attitude kita, nama baik kita, nama baik Unsil, nama baik English Education Department. Ya benar. Jadi kita harus menjadi orang yang baik ya, nggak harus perfect sih ya, tapi kita harus menjadi orang yang baik karena ya manusia pada dasarnya memang harus seperti itu ya. Kalau kita merepresentasikan pertama diri kita sendiri dan juga
jurusan kita gitu ketika konteksnya di dalam kampus. Jadi ya mungkin juga buat sebagai mahasiswa ya gitu bisa menjadikan King and Queen sebagai role modelnya. Baik, jadi hal terpenting mungkin adalah menjaga attitude dalam keseharian ya Kak, karena sebagai representasi bukan hanya diri sendiri sekarang, tapi sebagai representasi dari jurusan dan juga universitas ya Kak. Ya. Oke, di samping dari tanggung jawab nih Kak, gimana sih perasaan Kakak setelah dinobatkan menjadi King and Queen EDSA? Sebenarnya aku nggak expect ya bakal dapet title Grand King. Menurut aku itu sudah cukup membanggakan buat diri aku sendiri, dan ya teman-teman kelas juga sudah cukup bangga akan hal tersebut. Dan sampai sekarang itu menjadi menjadi patokan aku kalau aku harus tetap berekspresi di bidang seni seperti itu. Ada gimana Kalau dari aku sendiri ketika dinobatkan ini Queen gitu, itu langsung awalnya nervous sih, kaget gitu kayak wah kedepannya bakal panjang nih, bakal harus ada ini itu, tapi kan itu that's the risk of your own choice gitu. Terus juga merasa bangga juga terhadap diri sendiri, kayak ternyata sebelumnya melewati rintangan-rintangan berat kayak lelah akan tugas-tugas lain, ikut sambil ikut lomba, jadi semuanya at the same time ternyata bisa juga dan dimenangkan, dinobatkan. Pasti sangat amat membanggakan, baik itu untuk diri sendiri dan juga teman-teman. Nah Kak, gimana sih, ada nggak tantangan setelah menjadi King and Queen yang dirasakan oleh Kak Adriana dan juga Kak Gada? Sebagai King Talented tidak ada ya, jadi struggle-nya cukup ketika pas seleksi saja, dan ketika dinobatkan tidak ada seperti semacam panggilan tugas gitu, paling ya dikenal aja, kita cukup dikenal jadi bakal suka dipanggil mungkin untuk tampil atau semacamnya seperti itu. Kalau dari aku, untuk setelah dinobatkan tersebut lumayan banyak aktivitas, cuman nggak begitu mengganggu waktu luang kita, nggak begitu mengganggu waktu kuliah kita, karena itu untuk wisuda gitu, kita harus datang dan juga jadi penjajah. Terus juga kalau misalnya ada kemarin Parade Budaya kayak gitu lah, cuman nggak begitu mengganggu. Jadi untuk tantangan tidak ada tantangan yang begitu signifikan ya Kak, dan cukup mengganggu karena kegiatannya tidak terlalu padat juga kayak. Betul. Perjalanan yang panjang tadi, mulai dari seleksi, tantangan pasca menjadi King and Queen. Kita juga penasaran nih Kak tentang cerita di balik layar dari Kak Adriana dan juga Kak Gada sebelum bisa menjadi King and Queen. Nah, ada nggak Kak momen paling berkesan atau menyenangkan selama perjalanan ini yang mungkin belum banyak orang-orang tahu? Boleh ceritain nggak Kak? Momen paling berkesan apa ya? Selain pas penobatannya itu mungkin sangat berkesan ya. Tapi itu semua orang tahu ya karena ngelihat gitu. Tapi yang tidak orang tahu, yang ada di balik layar itu adalah support dari teman-teman kelas, terutama teman-teman kelas kami itu sangat suportif dan sangat mendukung perjuangan kami. Dari aku juga, di balik layar itu yang pertama adalah lingkungan yang suportif, teman-teman kelas kita kan sekelas nih, kelas A absorptif, itu di saat dari awal kita daftar itu didorong sama mereka, kita kumpul bareng-bareng ngerancang busananya, terus juga ngebantuin kira-kira esainya mau kayak gimana, terus talent show-nya juga dibantuin kayak semangat gitu. Itu termasuk lingkungan suportif, teman-teman suportif. Terus yang kedua itu fun fact, ketika aku lagi ikut King and Queen EDSA, itu juga aku sedang mendaftarkan diri untuk menjadi finalis Putra Putri FKIP. Meskipun tidak terpilih ya, tapi finalis Putra Putri FKIP. Tapi di saat itu aku ada forcing to do make up, dan di saat itu aku nggak bisa make up, and teman-teman kelas terus juga teman-teman
yang lainnya tuh supportive akan semangat sih belajar make up itu sampai di link shop itu kayak ini yang ini kayak gitu. Terus yang ketiga itu kandidat-kandidat lain yang sangat supportive, non kompetitif gitu. Justru kita kayak kamu itu bagus misalnya lipstiknya itu apa gitu. Terus kalau misalnya cowok itu rapi bajunya kayak gimana. Terus yang cowok-cowok itu rambutnya model apa kayak gitu-gitu. Jadi itu supportive gitu, not kompetitif. Oke, berarti momen-momen yang ada pada proses pemilihan King and Queen itu mulai dari persiapan dan juga ketika bertemu dengan King, bertemu dengan kandidat yang lain, itu hal-hal menjadi hal-hal yang sangat berkesan bagi Kak Gada dan juga Kak Adriano. Tadi juga adanya support system ya Kak, mulai dari ketika mempersiapkan properti dan juga esai, lain-lain, adanya support system yang sangat besar dari teman-teman kelas Adriano dan juga Kak Gada. Oke, mungkin sekarang nih Edzens udah mulai tertarik namun ragu untuk mencoba mengikuti King and Queen EDSA ataupun hal-hal baru lainnya. Ada nggak sih pesan dari Kak Gada dan juga Kak Adriano untuk Edzens yang masih ragu-ragu dalam mencoba dan juga ingin mengikuti jejak kalian? Oke, dari aku, ya aku mungkin juga ragu-ragu ya awal-awal, tapi kita tidak akan pernah tahu kalau kita tidak mencoba. Jadi kita coba aja, tetap percaya dengan diri sendiri dan mungkin yang terbaik akan terjadi. Untuk aku sendiri pesannya adalah everyone has the same chances. Sebelumnya Adriana juga udah bilang seperti itu. Kita tuh sebenarnya punya kesempatan sama di lingkungan yang sama. Itu cuman it's our job, it's our decision to choose whether we want to try or not gitu. Karena kesempatan gak bakal datang yang sama gitu di hal tersebut. Jadi lebih baik kita coba daripada nggak sama sekali. Karena aku sering banget mention ini, kalau misalnya kalian gitu-gitu aja dan stay in your position, stuck in the same situation, kalian nggak bakal pindah ke posisi selanjutnya yang mungkin bisa jadi akan lebih baik. Baik. Nah, sekarang kita akan masuk ke sesi yang sangat menarik, yaitu this or that. Oke. Nah, Kak Gada dan juga Kak Adriano perlu jawab pertanyaan ini dengan cepat ya, Kak. Udah siap? Siap. Oke. Dukungan teman atau keyakinan sendiri? Keyakinan sendiri. Boleh diceritain nggak, Kak, kenapa? Oke. Karena kalau menurut aku dukungan teman memang penting ya. Cuman tanpa keyakinan diri sendiri kita bisa terlalu rely ke orang gitu. Jadi kita tidak percaya dengan diri sendiri. Itu kalau misalnya kita fokusnya ke dukungan orang lain, dapat dukungan dari orang lain, kita dari dirinya sendiri belum ada self awareness, self confidence-nya, itu self belief-nya itu sulit untuk bisa maju terus untuk selanjutnya gitu. Jadi butuh dukungan terus dari orang lain karena when you're doing something, the process sometimes everyone is not clapping for you. No one is clapping for you. Tapi nanti kalau di ending, baru orang-orang tuh sekarang kamu gitu. Jadi kamu harus bisa yakin ke diri sendiri. Benar sekali, Kak. Karena semua keputusan itu bergantung pada kita ya, Kak. Benar. Pada diri sendiri. Nah, pertanyaan berikutnya. Tampil sempurna atau tampil autentik? Tampil autentik. Tampil autentik. Kenapa tuh, Kak? Karena menurutku ya, tampil autentik berarti kita mengekspresikan diri sendiri dengan penuh emosional gitu. Kalau misalkan tampil sempurna, kita lebih ambitious. Kalau misalkan fail gitu, leads to regret, leads to anger. Jadi kita bakal bisa kecewa sama diri kita sendiri atau menyesal gitu. Jadi lebih baik kita tampil autentik untuk sebagai senang-senang gitu. Baik, untuk dari aku sendiri juga tampil autentik karena baru aja nih kemarin materi language materials and evaluation design mata kuliah yang asli itu menyebutkan bahwa ada artificial and authentic. Kalau misalnya kita fully artificial using AI, using everything from Google misalnya, which means perfect ya. Yeah, which means perfect without the combination of our own ideas, our mind, without the authentic of ourselves, dengan keunikan diri sendiri, dengan ke-cringe diri sendiri, itu nggak bakal authentic dan orang lain nggak bisa dapat vibes-nya karena nggak dapat emotional connection between the audience and the speaker. Benar.
Oke, jadi karena setiap diri itu memiliki keunikan masing-masing, jadi be Betul. authentic ya. Pertanyaan berikutnya, jadi inspirasi atau mencari inspirasi? Mencari inspirasi. Mencari inspirasi. Boleh dimulai dari Kak Gada dulu. Kenapa Kak? Kalau untuk mencari, aku milih mencari inspirasi karena kalau misalnya kita yang dijadikan inspirasi, kitanya itu merasa baik gitu, merasa karena Perfect. ini orang manusia itu kan sifatnya apa ya, haus validasi gitu, pengennya dipuji terus. Tapi kalau misalnya maunya tuh Dipuji. maunya dipuji, itu nggak bakal bisa jadi nggak naik ke atas gitu. Tapi kalau dia terus-terusan mencari apa? Inspirasi, motivasi. Mencari inspirasi, itu dia akan terus-terusan belajar gitu akan hal-hal baru dan nggak malas gitu. Dan dia juga nggak merasa bahwa diri dia tuh bagus gitu, karena dia merasa kurang terus, karena dia nggak melihat pujian-pujian atau enggak inspirasi-inspirasi yang karena dia dijadikan inspirator itu, tapi dia merasa terus-terusan aja terus belajar gitu. Dan orang lain justru melihatnya jadi makin, oh jadi harus terus belajar gitu, bukan mau dijadikan inspirator atau mau jadi queen gitu doang gitu. Baik, kalau dari Kak Adriano? Ya, sangat setuju dengan statement Gada ini, karena sebenarnya kalau kita mencari inspirasi, kita secara tidak langsung bisa menjadi inspirasi juga gitu. Jadi ketika kita mencari inspirasi dan mengimplementasikan hal baik tersebut, orang-orang juga bakal melihat kita sebagai role model gitu misalkan. Dan di situ secara tidak langsung kan kita berarti menjadi inspirasi tanpa kita tanpa secara tidak langsung kita menganggap diri kita itu adalah inspirator gitu. Jadi kita cukup melakukan yang terbaik, dan ketika orang melihat kita melakukan hal baik itu terinspirasi gitu. Jadi kita tidak harus melakukan hal baik demi dipuji orang gitu. Benar sekali, saya setuju. Karena dengan kita terus mencari inspirasi, itu otomatis kita akan terus berprogres ya. Betul. Kak. Oke, tadi kita sudah banyak berbincang dengan Kak Gada dan juga Kak Adriano bagaimana proses mereka menjadi Talented King and Queen EDSA 2024. Dan that's all for today's episode. Terima kasih banyak untuk Kak Gada dan juga Kak Adriano yang sudah menyempatkan hadir dan juga berbagi ceritanya dengan AdSense. Semoga perjalanan kalian bisa menginspirasi bagi AdSense dan juga motivasi mereka untuk berani mencoba hal yang baru. Dan semoga sukses selalu untuk Kak Gada dan juga Kak Adriano. Ya, sukses selalu. Terima kasih juga untuk AdSense yang sudah setia mendengarkan episode Edital kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Glorious EDSA, Victorious EDSA.